Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Syara Aziza, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi terkait metode penelitian kualitatif. Yang pertama adalah analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Mari kita simak penjelasannya. Baik, kita masuk pada materi pertama, analisis framing. Apa itu analisis framing? Analisis framing merupakan analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai suatu berita atau peristiwa, serta proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan pada aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Analisis framing atau yang biasa kita kenal sebagai pembingkaian adalah suatu konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana pesan-pesan media atau komunikasi dipresentasikan atau dibingkai dalam rangka mempengaruhi persepsi, pemahaman, dan interpretasi halayak atau audiens. Nah, dalam analisis framing, fokus utamanya adalah pada pemilihan aspek-aspek tertentu dari suatu isu dan cara informasi tersebut disajikan kepada halayak. Selanjutnya kita masuk pada pendapat para ahli mengenai analisis framing. Yang pertama adalah Robert and Altman. Menurut Altman, analisis framing adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibanding aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Yang kedua adalah menurut Erving Goffman. Dalam buku yang berjudul Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience tahun 1974 menyatakan analisis framing yaitu frame sebenarnya adalah sesuatu yang dipelajari dan digunakan dalam keseharian manusia, bahkan mendasari tingkah laku manusia itu sendiri. Nah, dengan mempelajari frame yang ada dalam suatu masyarakat akan memandu seseorang mampu bersosialisasi dan menyatu dengan masyarakat tersebut. Selanjutnya menurut William A. Gambson. Menurut Gambson, analisis framing adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan atau package. Nah, kemasan di sini sebagai skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. Selanjutnya adalah menurut Pan and Kosici. Menurut Pan Kosici, analisis framing adalah strategi konstruksi dan memproses berita. Nah, perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konveksi pembentukan berita. Next, kita bahas tentang konsep framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivistik. Paradigma ini yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, namun hasil dari konstruksi. Analisis framing melibatkan pemilihan aspek-aspek tertentu dari suatu isu dan pengabaian atau pengurangan aspek-aspek lainnya, sehingga menciptakan suatu perspektif atau penekanan tertentu. Dalam jurnal yang ditulis oleh Arya S. Susilo dan Philo C. Washburn menjelaskan penyajian framing dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membebaskan cara bercerita tertentu dari suatu realitas atau peristiwa. Media akan menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa tersebut lebih mudah dimengerti atau diterima dan diingat oleh halayak.
Framing melibatkan penggunaan bahasa, simbol, visual, dan narasi untuk membentuk persepsi dan penilaian dari orang atau halayak. Framing dapat digunakan untuk mempengaruhi opini, emosi, sikap, dan perilaku individu atau kelompok. Selanjutnya adalah dua aspek framing. Yang pertama adalah memilih fakta. Pemilihan fakta didasarkan pada asumsi, mana fakta yang akan dipilih dan mana fakta yang akan dibuang. Peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa berbeda antara satu media dengan media yang lainnya. Yang kedua adalah menulis fakta. Menulis fakta ini berhubungan dengan fakta yang akan dipilih. Gagasan diungkapkan dengan kata, kalimat, proposisi dengan bantuan foto dan gambar yang terkait. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol dan lebih mendapatkan alokasi serta perhatian yang besar dibanding dengan aspek lainnya. Realitas yang lebih ditonjolkan akan mempengaruhi halayak dalam memilih suatu realitas. Oke, setelah kita mempelajari apa itu analisis framing, kita akan bisa memberikan contoh tentang analisis framing. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang berita tentang terjadinya gelombang migrasi besar-besaran dari Suriah ke negara-negara Eropa. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana dua media online, Kompas dan Republika, memframing atau membingkai atas peristiwa tersebut. Nah, hasil yang didapatkan adalah menunjukkan bahwa Republika memberitakan negara-negara Timur Tengah sudah menampung dan memberikan donasi kepada pengungsi Suriah. Namun, berbeda dengan media online Kompas yang memberitakan bahwa pengungsi Suriah tidak mengungsi di negara Timur Tengah, dan negara Timur Tengah sendiri itu tidak welcome atau tidak menerima atas pengungsi Suriah, melainkan negara Eropa yang justru welcome kepada pengungsi Suriah. Nah, frame dari kedua media online tersebut terlihat berbeda, padahal peristiwa yang diangkatnya itu sama, yaitu terjadinya gelombang migrasi besar-besaran dari Suriah ke negara-negara Eropa. Di sini kita akan tahu perbedaan dua media online yang membingkai suatu peristiwa yang sama dengan frame yang berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing media itu sendiri. Baik, kita masuk pada materi kedua, yaitu analisis naratif. Naratif atau narasi biasa kita kenal atau kita artikan sebagai cerita atau dongeng. Namun sebenarnya narasi sendiri berasal dari kata nare yang artinya membuat tahu, sehingga narasi sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk memberitahu suatu kejadian atau peristiwa. Nah, namun tidak semua memberitahu itu kita bisa sebut sebagai narasi. Kenapa? Contohnya informasi tentang poster lomba atau poster konser. Nah, hal tersebut bertujuan untuk memberitahu, namun tidak ada alurnya sehingga tidak bisa disebut sebagai narasi. Selanjutnya kita masuk pada pendapat para ahli mengenai analisis naratif. Yang pertama, menurut Ciro Cinet mengemukakan analisis narasi adalah sebagai representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Yang kedua, menurut Gerald Prince mengatakan analisis narasi sebagai representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu atau lebih narator untuk satu atau lebih narasi. Yang ketiga, menurut Porter Abbott mengatakan analisis narasi sebagai representasi dari peristiwa-peristiwa memasukkan cerita atau wacana naratif. Nah, cerita di sini adalah rangkaian peristiwa atau tindakan, dan wacana naratif adalah peristiwa sebagaimana ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik narasi. Yang pertama adalah terdapat rangkaian peristiwa itu disebut narasi. Dua peristiwa atau lebih dari dua peristiwa yang dirangkai itu bisa disebut narasi. Namun jika hanya satu peristiwa itu berarti bukan narasi. Sebagai contoh adalah pukul 12 siang terjadi kebakaran di kawasan Sarinah. Kalimat tersebut tidak cukup untuk menggambarkan
sebuah narasi karena hanya terdapat satu peristiwa. Jika ditambah dengan misal tepat pukul 3 sore api berhasil dipadamkan. Jadi kalimatnya adalah pukul 12 siang terjadi kebakaran di kawasan Sarinah dan tepat pukul 3 sore api berhasil dipadamkan. Dua peristiwa tersebut dirangkai, maka akan bisa disebut sebagai narasi. Selanjutnya, rangkaian peristiwa tidak terjadi secara acak, tetapi mengikuti logika tertentu, sehingga peristiwa itu menjadi logis. Jadi, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya itu harus berhubungan. Yang terakhir adalah narasi bukan memindahkan suatu peristiwa ke dalam sebuah teks, namun selalu ada bagian yang diangkat dan dibuang sesuai dengan makna atau apa yang ingin ditampilkan pembuat narasi. Selanjutnya kita akan beralih kepada bagian terpenting yang ada di dalam analisis naratif, yaitu cerita atau story dan alur atau plot. Yang pertama adalah plot atau alur adalah yang ditampilkan secara eksplisit di dalam teks. Nah, tidak harus berurutan, namun alur atau peristiwa yang ditampilkan bisa secara acak atau bolak-balik. Yang kedua adalah story atau cerita. Story atau cerita adalah urutan kronologis dari suatu peristiwa utuh, di mana peristiwa utuh tersebut bisa ditampilkan atau tidak ditampilkan di dalam teks. Sebagai contoh adalah dalam berita. Semua kejadian yang ditampilkan dalam berita memiliki cerita atau kronologis peristiwa dari awal hingga akhir. Namun, yang ditampilkan terlebih dahulu hanya alur bagian penting saja. Kemudian, yang tidak penting menyusul di belakang berita, sehingga urutan peristiwa tersebut menjadi acak. Oke, kita berlanjut pada gagasan struktur narasi dari ahli, yaitu Stephen Todorov. Menurut Todorov, narasi dimulai dari adanya keseimbangan atau situasi normal yang kemudian terganggu oleh adanya kekuatan jahat. Lalu narasi diakhiri oleh upaya untuk menghentikan gangguan sehingga keseimbangan kembali tercipta. Nah, contohnya pada film-film tentang rumah tangga yang diawali dengan kondisi pasangan yang saling sayang, harmonis. Nah, lalu masuknya orang ketiga membuat kondisi tersebut menjadi terganggu dan tidak harmonis lagi. Nah, lalu setelah adanya klarifikasi dari pihak tersebut, maka kondisi pasangan tersebut kembali harmonis. Oke, lalu gagasan struktur narasi ini dimodifikasi oleh Nick Clay dan Gillespie yang menyelipkan tahap klimaks pada struktur narasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis semiotika. Sebelumnya kita udah tahu nih logo dan tanda yang ada di layar. Nah, ada janur, bendera kuning, dan logo difabel. Logo dan tanda tersebut sudah tidak asing lagi kita jumpai dan tentu memiliki maknanya masing-masing. Seperti janur. Makna dari janur adalah orang yang sedang melangsungkan hajatan atau pernikahan. Oke, semiotika ini sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, apa sih semiotika? Nah, semiotika itu berfokus pada studi tentang tanda atau sign, baik dalam bentuk kata, bunyi, gambar, ataupun simbol lainnya. Nah, tanda ini dapat berupa kata-kata dalam bahasa, gestur tubuh, simbol visual, bahkan bau atau rasa tertentu. Selanjutnya kita masuk pembahasan semiotika menurut para ahli. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Saussure menampilkan semiotik dengan membawa latar belakang ciri linguistik. Terdapat dua linguistik di sini, yaitu diakronis dan sinkronis. Yang pertama linguistik diakronis, fokusnya pada perubahan yang terjadi pada struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Lalu ada linguistik sinkronis, yang fokusnya mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu. Fokusnya pada struktur bahasa dan cara berbahasa pada saat ini. Nah, dalam semiotik ini, linguistik yang dipakai atau diikuti adalah linguistik sinkronis. Tokoh selanjutnya adalah Roland Barthes. Nah, melanjutkan pemikiran Saussure, yaitu yang terkenal adalah two order signification, yang terdiri dari makna sebenarnya dan makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Yang terakhir adalah beberapa elemen dalam semiotika. Yang pertama adalah sign atau tanda. Nah, tanda ini adalah gabungan antara penanda atau signifier dan petanda atau signified. Nah, keduanya ini ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Nah, lalu ada juga
lang, dan parol. Nah, lang ini adalah bahasa yang berlaku dan parol adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Dengan demikian, maka parol terikat dengan lang. Nah, permainan catur adalah contoh yang dapat memperjelas antara lang dan parol. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.